Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dan sahabat PLKM dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, tepatnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus tahun 2021, kita bisa berjumpa kembali ya. Alhamdulillah, tentunya kita akan bersama-sama menyimak bacaan sahabat kita semua yang sudah tergabung dalam grup PLKM Bimbingan dan Konsultasi Irama Nahawan. Para pemirsa dan sahabat PLKM, ilmu Al-Quran itu sangat banyak, sangat luas ya. Ada ilmu tajwid, ada ilmu tafsir, ada ilmu cara menulisnya, dan termasuk ilmu maqamat ini ya. Silahkan bisa belajar kepada guru atau ustadz sesuai spesialisasinya. Dalam membaca Al-Quran, kedudukan ilmu tajwid itu lebih utama daripada ilmu maqamat ini atau ilmu irama. Maka dari itu, bagi yang sedang belajar irama, silakan sambil belajar tajwid bersama guru atau lembaga spesialis tajwid atau tahsin. Karena PLKM ini spesialisasinya pada ilmu irama atau maqamat ya. Baik para pemirsa, langsung saja kita awali dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dengan menggunakan irama nahawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, memberkahi kehidupan kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam belajar apapun ya, dalam hal kebaikan apapun. Baik para pemirsa dan sahabat PLKM, sudah banyak yang bergabung pada kesempatan pagi hari ini dalam irama nahawan ya, bimbingan dan konsultasi irama nahawan. Jadi caranya silakan bisa hubungi admin untuk mendapatkan flash disknya. Materinya ada di flash disk. Yang hari Senin itu irama Bayati Kurdi, hari Rabu irama nahawan, dan hari Jumat adalah irama Jiharkah atau Ajam. Silakan setelah mendapatkan flash disknya, bimbingan dan konsultasi ini gratis ya. Gitu, hanya bayar sekali, yaitu bayar flash disknya saja. Satu orang satu flash disk gitu. Jadi nggak bisa misalnya satu flash disk untuk 100 orang itu bisa ya. Gitu. Baik, langsung saja kita simak. Yang pertama adalah Pak Gion dari Jakarta. Episode 1 irama nahawan dasar dalam surat Al-Fatihah. Mohon koreksinya Ustadz Kris, terima kasih. Baru gabung gitu ya Pak Gion ya untuk nahawan. Ya, kita simak saja, naik datar turun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mohon maaf, nahawan asli ya, bukan naik datar turun.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ini sudah episode 3 ya. Sebenarnya naik datar turun sudah nahawan jawab. Coba Pak Gion latihan nahawan aslinya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Itu ya. Silakan dilatih. Untuk nahawan jawabnya naik datar turunnya sudah bagus. Harusnya dari nahawan asli. Mungkin pekan depan Bapak bisa ke episode 2 yaitu nahawan asli ya. Coba dilatih. Kemudian untuk nahawan jawab pitch-nya ditinggikan lagi, barusan terlalu rendah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan a'udzu billah, itu terlalu rendah. Nanti pas turunnya jadi kesulitan. Ya itu saja Pak Gion untuk pekan depan ke episode 2 ya. Nahawan asli. Assalamualaikum Ustadz, semoga sehat selalu. Allah panjangkan umurnya, barokallah fik Ustadz. Ini dari Istiqomah Hijrah. Amin ya rabbal alamin. Setiap pertemuan beliau selalu mendoakan saya ya. Terima kasih doanya Ibu, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Terima kasih sudah mendoakan. Begitu juga Ibu ini mungkin ya Ibu Istiqomah. Ya, mudah-mudahan sama ya, panjang umur, sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Pak Gion ditunggu setoran berikutnya ke episode 2 Pak ya. Kita lanjut ke Ibu Ati dari Batam. Tilawah surat Al-Kahfi ayat 26 sampai 28. Pemirsa, kita simak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ardh. Absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min wali wa la yushriku fi hukmihi ahada. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila likalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Ya. Alhamdulillah semakin lancar. Terus gerakannya semakin bagus ya. Kemarin beliau komentar ya di grup dan di sini juga ya, di di live IG ini kan saya
saya tanya waktu itu, waktu hari Senin, apakah mengikuti qori? Memang sebagian mengikuti qori dan sebagian lagi mengambil dari materi di flash disk ya, dan itu bagus sekali. Kita nggak harus tahu qorinya siapa, yang lebih baik tahu ya. Cuman kadang-kadang kan kita dengar sekilas, nggak tahu qorinya siapa, tiba-tiba kita senang. Dan itu bagus untuk dilakukan ya. Kadang-kadang kan kita dengerin tanpa tahu qorinya dan kita senang. Dan itu bagus ya. Itu saya suka yang seperti itu, berarti terus belajar ya. Gitu. Kemudian kalau saya lihat di surat Al-Kahfi ini, Ibu sudah bisa cara menerapkan ke surat-surat panjang. Di antaranya triknya adalah ketika ada ayat yang pendek, di wakofnya pendek, dan kita sebelumnya menggunakan irama datar, nada datar, maka kita ambil nada setengah. Itu boleh ya, itu bagus. Misalnya, Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard. Itu kan datar. Terus ada kalimat absir bihi wa asmi', di situ ada tanda waqaf dan itu pendek, maka ambil nada setengah. Absir bihi wa asmi'. Nah, itu bagus ya. Memang nada-nada setengah itu cocok untuk ayat-ayat yang pendek di tengah-tengah seperti itu. Tapi ingat sebelumnya harus datar dulu ya. Atau kalau mau ngambil setengahnya setelah naik boleh ya. Intinya nada setengah itu paling cocok diterapkan di ayat-ayat yang pendek di tengah-tengah pada surat panjang. Ya itu ya. Terus tadi ada tingginya dan kombinasinya, ngambil kombinasi yang model ketiga itu sudah bagus ya. Kemudian paling saya koreksi di bacaan miu waliyu, itu kurang lama ditahannya. Di ayat 26 itu ada idgham bi gunnah. Terus untuk makharijul huruf, di huruf ainnya belum stabil. Kadang-kadang bagus di ainnya ya, seperti tadi wal asyiyi, ainnya kurang bagus di situ ya. Tapi pas wala ta'tu itu udah bagus. Kesananya kadang berubah jadi hamzah, kadang ainnya bagus gitu ya. Coba distabilkan, dikonsistenkan Bu Ati, ainnya itu upayakan bagus terus. Ya itu saja Bu Ati, semakin berkembang alhamdulillah ya. Terus ditunggu tilawahnya ya, ditunggu tilawahnya untuk pekan depan. Terima kasih Bu Ati. Kita lanjut ke Bapak Sugianto dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Episode 6 model nada pertama surat Al-Fatihah dan Al-Mulk. Terima kasih banyak Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Sugianto sudah mendoakan saya ya. Begitu juga Pak Sugianto, mudah-mudahan sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita simak ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tarafu bidzambihim
rabbihim fasuhqan li ashabi sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bidzati sudur. Ya, Pak Sugianto sudah betul ya. Model pertama memang ada nada jatuhnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kalau sudah dapat itu berarti sudah betul Pak Sugianto. Ya, hanya tinggal latihan gunahnya masih belum stabil. Ya, gunah itu seperti nun tasydid, ikhfa itu termasuk ke gunah ya. Termasuk idgham bi gunah ya. Itunya belum stabil, kadang lama ditahannya, kadang sebentar. Kemudian dialek daerahnya masih melekat. Kalau irama Jawanya sudah mulai hilang, sudah sedikit banget ya. Sudah nggak kelihatan, hanya dialeknya seperti baknya masih terlalu tebal. Ya, bis masih gitu. Terus tasydidnya masih belum belum terbacakan dengan maksimal. Hirroh ya, kadang tasydidnya ke bawah, kadang enggak. Kadang hirrohman ya. Gitu. Ya memang kadang-kadang dialek itu suka ke bawah ketika membaca Al-Qur'an. Tapi kalau belajar tahsinnya rajin, tajwidnya rajin, insya Allah enggak. Saya kalau ngomong medok, Jawanya kelihatan. Tapi ketika baca Quran, itu kata orang-orang si medoknya hilang gitu ya. Dan harus hilang medoknya, karena ketika membaca Al-Quran itu dialeknya harus udah dialek Arab ya gitu. Terima kasih Pak Sugianto. Pekan depan langsung setoran episode 7 Pak ya. Alhamdulillah sudah bagus ya. Ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Kita ke Ibu Mimin dari Bandung, tilawah surat Al-Qasas ayat 61 sampai 70. Kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqihi kaman matta'nahu mata'al hayatid dunya kaman matta'nahu mata'al hayatid dunya thumma huwa yawmal qiyamati minal muhdarin wa yawma yunadihim fayaqulu ayna syurakai allazina kuntum taz'umun. Qala allazina haqqa alaihimul qawlu rabbana haula'i allazina aghwaynahum kama ghawayna tabarra'na ilaik ma kanu iyana ya'budun wa qila ad'u syuraka'akum fada'uhum falam yastajibu lahum wa ra'awul azab law annahum kanu yahtadun wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalun fa'amiyat alaihimul anba'u yawma idin fahum la
يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار وما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Nah, temponya segini Bu, yang saya suka. Ini temponya pas segini. Ya. Jadi tempo itu kecepatan baca, itu jangan terlalu lambat ya. Nah, biasanya Bu Mimin ini terlalu lambat dan ini temponya cepat, tapi ingat, jangan sampai gunahnya jadi ke bawah cepat. Tetap gunahnya harus ditahan ya. Harus ditahan sesuai porsinya gitu. Tadi agak kurang ya gunahnya gitu. Ya nggak semuanya kurang sih. Ada satu kalau nggak salah di ayat 67 gitu ya, ayyakuna, itu kurang lama, ayyakuna. Kemudian kalau nggak salah ya, saya lupa lagi tadi, nggak saya kasih tanda. Tapi yang lain ya agak kurang-kurang dikit lah ya gitu. Kemudian ayat 65 ibu bacanya mursalun, ujungnya itu harusnya mursalin ya. Jadi فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. Ibu bacanya mursalun. Jadi mungkin nggak teliti saja ya. Kurang teliti, kadang-kadang keceletot, kadang-kadang ya nggak nyadar gitu. Bisa jadi seperti itu biasanya, nggak disengaja. Kemudian tadi sudah pas ya, ketika ada yang pendek ibu ngambil nada setengah, itu sudah oke banget. Kemudian kombinasinya itu sudah ada dua macam yang berbeda. Nah itu yang saya suka. Jadi kalau ngambil kombinasi jangan sama, harus ya upayakan dibedakan supaya tidak monoton. Ya terima kasih Bu Mimin, ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Ya temponya dijaga seperti ini, jangan melambat lagi. Kita lanjut ya, Bu Mimin ditunggu setoran tilawahnya pekan depan. Kita lanjut ke Pak Faisal Saipul dari Sukabumi. Episode 4 mengacak ujung nada nahawan jawab surat Al-Fatihah dan Al-Mulk ayat 6 sampai 8. Kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya potong. Terima kasih Pak Faisal Saipul, ini setorannya irama bayati. Jadi salah jadwal Pak ya. Atau mungkin belum bisa membedakan bayati dengan nahawan. Ini yang distorkan adalah irama bayati kurdi. Jadi Bapak kalau mau setoran ini di hari Senin ya.
hari Rabu itu irama Nahawan. Silakan dilatih lagi. Mohon disesuaikan dengan jadwalnya ya. Gitu. Ditunggu setoran berikutnya pekan depan Pak Faisal Saipul. Kita ke Ibu Ega dari Bekasi, murojaah surat An-Naba. Sesuaikan aja sama episode dulu Bu ya. Kalau nggak salah Bu Ega ini belum beres ya, atau baru gitu ya. Seingat saya gitu, kalau memang ibu peserta baru jangan langsung murojaah, tapi belajar per episode gitu. Ini An-Naba'nya sampai beres atau enggak? Mungkin kalau sampai selesai saya potong di tengah-tengah karena panjang juga ya. Kita simak aja dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Mohon maaf saya potong. Ini yang distorkan irama soba. Mungkin ibu belum tahu tata cara bagaimana menyetorkan bacaan ya. Yang pertama ibu kan sudah dapat flash disknya tuh. Nah flash disknya itu di dalamnya ada materi-materi yang harus disetorkan. Jadi nggak hanya dapat flash disk terus murojaah setoran surat An-Naba misalnya, surat apapun ya. Nah itu mungkin ibu bisa lakukan itu di grup tahfidz misalnya, itu boleh-boleh saja. Ini grupnya grup irama ya. Jadi nggak asal murojaah. Karena kalau bahasa murojaah itu biasanya grup-grup tahfidz. Kalau tahfidz mereka nggak akan fokus di irama, fokusnya pokoknya lancar aja hafalannya, entah itu baca atau enggak gitu ya, pokoknya ada setoran gitu, biasanya grup tahfidz ya, grup hafalan. Nah ini grup irama, jadi ibu coba setel flash disknya. Kalau nggak bisa caranya silakan tanya saja ke admin gimana nih caranya, nanti akan dikasih tahu, dituntun tutorialnya ya. Setelah itu dipelajari per episode. Dari episode 1 itu belajar apa ya, misalnya nahawan asli, kemudian ke naik datar turun nahawan jawab di episode 2 ya, dan sebagainya. Itu ada panduannya, silahkan tinggal ngikutin saja, kemudian distorkan melalui rekaman, kirimin ke grup gitu Bu ya. Mohon maaf, silahkan pekan depan ditunggu setoran episode 2 nya nahawan asli ya, dari episode 2, karena episode 1 adalah pembukaan atau prolog ya, pendahuluan ya, episode 1 itu. Ibu Mimin ini, maaf Pak Ustadz teledor, terima kasih koreksinya. Iya saya juga sering gitu Bu ya, kadang-kadang gak nyadar, kalau direkam mungkin banyak yang salah pas tadarus ya. Kadang-kadang gak nyadar, ternyata harusnya kasroh dibaca dhammah, itu bisa terjadi. Makanya kita dianjurkan untuk baca Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya ya, gitu ya. Tapi ada sebagian yang melarang, katanya nggak boleh pakai Shadaqallahul Azim gitu ya, karena Al-Quran itu sudah jelas benar. Kenapa kita harus ngomong maha benar Allah dengan segala firman-Nya? Kan memang sudah benar, kenapa harus bilang gitu? Kecuali di hadapan orang kafir kita baru bilang maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita kan sesama muslim, katanya gitu alasannya ya, dan tidak ada dalilnya katanya ya, gitu. Ada yang bilang seperti itu, tapi saya kurang setuju dengan pendapat itu. Kenapa? Karena pakar-pakar Quran seperti Syekh Khalil Al-Khusari itu jelas pakai Shadaqallahul Azim. Memang gak ada dalilnya, itu kan hanya pengakuan kita ya, kita mengakui ya bahwa Quran ini firman Allah ini maha benar Allah, boleh-boleh saja dong, nggak masalah gitu. Toh kita sering bilang Allahu Akbar, Allah maha besar. Udah jelas Allah itu maha besar, kenapa sih pakai Allahu Akbar juga? Semua orang juga tahu kan gitu akhirnya ya. Ya boleh nggak kita bilang Allahu Akbar? Boleh dong, meskipun Allah sudah
jelas-jelas maha besar, masa kita nggak boleh bilang Allahu Akbar? Boleh saja. Quran maha benar Allah gitu. Dengan alasan itu saya kurang setuju. Rasul nggak pernah sadaqallahul adzim misalnya. Ya betul, Rasul nggak pernah sadaqallahul adzim. Tapi kan ulama-ulama itu kan hanya respon saja. Ya, respon saja. Respon kita setelah baca Quran, kita mengingatkan diri kita untuk bilang, ya ada yang responnya sadaqallahul adzim, maha benar Allah. Kita pengakuan kita terus ya, mengingatkan kita bahwa Al-Quran ini benar gitu ya. Kita harus hakul yakin lah ya, karena ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Al-Quran ini sudah benar, dan terus kita ingatkan, oh ya Al-Quran itu maha benar firman Allah. Ada yang responnya itu sami'na wa ta'na. Setelah baca Quran dia bilang sami'na wa ta'na, saya mendengarkan dan saya mengikuti Al-Quran ini. Itu kan respon saja. Meskipun Rasul tidak pernah melakukan itu, boleh-boleh saja dong kita respon yang baik terhadap Al-Quran gitu ya. Dan ini diajarkan oleh ulama-ulama gitu kan. Pakar Quran Syekh Khalil Al-Khusari itu kan jelas Shadaqallahul Azim. Beliau gitu setiap habis baca Quran ya. Ada sadaqallahnya ya, qori kita Ustaz Muammar ZA, yaitu juga ahli-ahli Quran itu selalu pakai sadaqallahul azim. Itu respon saja ya, nggak usah dipermasalahkan masalah itu. Mau pakai boleh, nggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya biasanya sadaqallah itu bentuk sebagai ya, jangan-jangan kita ada kesalahan, maka yang firman Allah itu maha benar, cuman kadang kita yang teledor gitu ya. Maka tetap maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Adapun yang kita baca kadang-kadang ada kesalahan. Kalau ada kesalahan itu bukan dari kesalahan Qur'annya, bukan dari kesalahan firman Allahnya, karena Allah maha benar ya. Maka yang salah adalah kitanya yang teledor gitu. Jadi bentuk permohonan maaf kalau saya barangkali ada yang teledor. Tetap firman Allah itu adalah benar itu. Saya memaknai sadaqallahul azim itu seperti itu ya gitu. Bagi yang nggak sependapat ya silahkan, tanpa mengurangi rasa hormat, silahkan boleh tidak sependapat. Saya emang nggak mau pakai sadaqallah, silahkan ya. Tapi bagi saya sadaqallahul azim adalah bentuk permohonan maaf kita kepada Allah, karena kadang-kadang kita ada kesalahan. Maka firman Allahnya maha benar, hanya kitanya yang kadang salah dalam membaca gitu ya. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz. Sejujurnya niatnya itu nahawan, namun kemarin nyontek mungkin episode 1 Bayati. Iya, kadang-kadang gitu ya. Ya nanti dibenerin aja Pak. Ya juga Ustadz, saya sering di debat-debat gitu, astagfirullah, padahal niatnya cuman baca saja. Iya sering itu ada orang yang mempermasalahkan sadaqallah. Ingat, pakar Quran itu, ikon Quran di Mesir itu, dan semua orang mengakui bacaan Quran yang terbaik itu Syekh Khalil Al-Khusari. Beliau ahli baca Quran, beliau pakai sadaqallahul azim ya. Gitu, dan dicontohkan ulama-ulama. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Firman Allahnya benar, tapi kadang kita bacanya salah, betul nggak? Kadang kita salah, teledor, keceletot ya. Nanti kalau ada orang yang ngerti, oh kok salah nih, Al-Qur'annya salah, bukan Al-Qur'annya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang salah saya dalam membaca tadi teledor, tadi keceletot, tadi kurang guna. Tapi ingat, Allah maha benar. Firman Allahnya tetap benar, Qur'annya tetap benar. Itu maksud makna dari sadaqallahul azim itu. Ya, gitu. Bagi yang enggak sependapat, mangga silahkan. Ya. Karena dengan dalil Allah sudah jelas maha benar. Iya, tapi kan kita kadang salah gitu ya. Bacaannya kadang salah kitanya gitu. Nanti kalau alasannya Allah sudah maha benar, nggak usah dikatain maha benar. Nanti kita nggak boleh bilang Allahu Akbar dong. Allahu Akbar, Allah maha besar. Allah sudah jelas maha besar, kok ngapain kita ngomong-ngomong Allahu Akbar? Ngapain kita bilang-bilang Allah maha besar? Nggak perlulah. Nah itu secara logika ya, subhanallah nanti nggak boleh juga ya. Nggak boleh juga nanti subhanallah, Allah maha suci. Sudah jelas kalau Allah maha suci, ngapain dibilang-bilang? Kan akhirnya jadi kesana gitu ya.
Itu memang nggak dari Rasulullah, tapi ulama-ulama yang mencontohkan. Alhamdulillah, amin Ustaz. Ya kita lanjut. Ya itu pendapat masing-masing ya, silakan yang nggak sependapat nggak apa-apa. Tapi kalau saya sependapat, responnya silahkan. Boleh sami'na wa ta'na, boleh. Kalau ada yang yang benar tuh sami'na wa ta'na, ya boleh silakan deh. Itu juga nggak ada aturannya. Ya, ada sadaqallahul azim ya gitu. Nggak usah diperdebatkan lah masalah itu. Ya kadang orang debat masalah sadaqallahul azim, masalah respon kayak gitu, akhirnya berantem nggak ngaji. Itu nggak benar itu. Dalam satu majelis pengajian sudah berjalan, debat itu akhirnya berantem, akhirnya pengajian bubar, itu kan efeknya negatifnya lebih banyak ya. Nggak usahlah memperdebatkan yang nggak penting-penting. Yang penting kita ngajinya itu rajin gitu aja ya. Masa gara-gara sadaqallahul azim sampai debat berantem, nggak mau ke masjid lagi, nggak mau ngaji lagi ya, itu madorotnya jadi gede ya. Jadi yang pakai sadaqallah setorannya pakai sadaqallah, yang tidak setorannya tidak pakai. Yang penting kita sama-sama belajar ilmu maqamat bersama Ustaz Kris. Betul. Yang penting ngajinya lah gitu ya. Jangan terlalu saklek lah. Masa gara-gara itu terus katanya bid'ah masuk neraka, kok gampang banget ya gitu. Gampang banget ya gitu kan, menjas orang masuk neraka gitu ya. Bukannya mendoakan supaya masuk surga semua. Ya gitu. Kalau semua masuk neraka nanti surganya kosong. Ya. Itu semuanya masuk surga lah insya Allah kita ya, kita berdoa, kita memohon masuk surga. Jangan mudah gitulah, jangan mudah dikit-dikit dosa masuk neraka, dosa masuk neraka ya. Masa bilang sadaqallahul azim masuk neraka gitu kan nggak masuk akal itu. Ya itu pendapat saya, silakan yang beda pendapat monggo, tapi jangan sampai membuat orang jadi nggak mau ngaji, sampai berantem mempermasalahkan yang nggak penting ya. Mempermasalahkan ya itu kan bukan hal yang utama. Yang utamanya kan kita mau ngaji gitu. Ya kita lanjut, itu pendapat saya. Sekali lagi itu analisa saya dari bacaan-bacaan yang suka dipakai oleh ulama gitu. Soalnya ini dicontohkan ulama gitu ya, nggak terus ngarang sendiri gitu ya, nggak terus ngarang sendiri gitu ya gitu. Jadi mohonlah hal-hal yang kayak gitu nggak usah terlalu diambil pusing gitu ya. Jangan banyak berantem. Kita umat Islam harus bersatu lah. Jangan dikit-dikit masalah kayak gini aja ribut gitu ya. Masalah gini ribut gitu ya gitu. Seolah-olah surga neraka itu kita yang nentuin, kan Allah yang menentukan ya. Kita kan ya berupaya semuanya. Jangan yang lebih pentingnya jadi bubar gara-gara hal-hal yang kecil-kecil semacam itu. Karena terjadi di jamaah saya juga ribut gara-gara masalah sadaqallah. Akhirnya berantem antar jamaah yang akhirnya bubar pengajian ya. Itu saya nggak suka. Justru itu yang nggak disukai Allah itu, bubarin pengajian ya. Ya kita lanjut ke Pak Dadang Hidayat dari Bandung. Episode 8 model jawab ketiga. Surat Al-Fatihah dan Al-Mulk ayat 16-18 kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Aamintum ma fis samai ay yakhsifa bikumul ard arda fa idza hiya tamur. Am amintum ma fis samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Ya. Shadaqallahul azim. Ya, model ketiga ya. Model ketiga ya, model nahawan jawab episode 8. Pada Dang Hidayat sudah kelihatan banget karakternya. Ya, sudah dapat. Jadi langsung bukan depan ke episode 9 aja ya, gitu. Pak Kevin udah bergabung nih. Ya, Pak Kevin tadi komentar. Pernah jadi korban juga ya. Ya juga Ustadz, saya sering di debat-debat gitu, astagfirullah, padahal niat saya cuma baca aja. Enggak usah terlalu digubris ya. Yang mendebat itu mah kadang-kadang ngaji juga belum beres gitu, ngajinya nggak lancar tapi sudah debatin yang kayak gitu. Ya, saya lucunya gitu kadang-kadang ya. Bukan nyinyir ya gitu. Suruh ngaji nggak bisa gitu, bacaannya nggak bisa, nggak lancar, tafsirnya nggak bener, tapi udah ribut masalah sadaqallahul azim. Ngaji dulu yang bener, dul. Ngaji dulu yang bener, mas gitu. Nggak usah debatin itu bukan masalah yang urgen ya. Gitu. Ya saya membayangkan gitu ya, kalau kayak gitu dipermasalahin gitu. Terus ada orang masuk neraka ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Dulu gara-gara baca sadaqallahul azim. Ya kayak nggak masuk akal lah gitu ya. Ya, terima kasih Pak Dadang Hidayat ya, ke episode 9 pekan depan. Kita ke Ibu Erma tilawah surat Ad-Duha. Kita simak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka ailan fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ya. Itu ya Bu Erma. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mirip lagu Lau kana bainana al-habib. Udah hafalnya cuma segitu. Kesananya biasanya kan kalau nyanyi belum hafal kan na 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 la
pakai gaya-gaya nyanyi gitu karena sama-sama nahawan. Tapi asal jangan dipaksakan jadi merusak bacaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Asal tepat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan terlalu saklek, nanti jadi waladdolinnya jadi naik ya. Karena itu adalah nyanyian. Kalau nyanyian itu lebih ke talhin namanya ya. Jadi ilmu makomat itu kadang-kadang dipakai untuk nyanyi, tapi itu masuk ke kategori talhin. Kalau dipakai baca Quran namanya nahom ya. Itu kadang-kadang orang ngambil sedikit-sedikit dari nyanyian. Lau kana bainana al-habib alhamdulillahi rabbil alamin ya gitu. Saya suka lagu itu dan itu memang irama nahawan yang dipakai nyanyi, maka kategorinya talhin tadi saya sampaikan ya gitu. Ya asik-asik saja sih. Hanya Ibu Erma apakah sudah selesai nih flash disknya? Kalau belum diterusin dulu ya, jangan langsung tilawah. Terima kasih Bu Erma, ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Kita ke Pak Muad dari Maluku. Surat Al-Fatihah dan Al-Mulk ayat 9 sampai 10 episode 5 menggabungkan nada. Kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu bala qad ja'ana nazirun fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya terima kasih Pak Muad dari Maluku. Iramanya sudah sesuai, sudah penggabungannya sudah cukup lengkap ya. Ada naik datar turun digabung, naik dengan datar digabung ya. Terus naik datar dengan turun digabung sudah ada. Hanya di bacaan lau kunna itu setiap lafaz kunna tadi harusnya panjang 2 harokat. Bapak bacanya tadi pendek ya. Gitu aja di bacaan saja. Ditunggu setoran berikutnya pekan depan langsung ke episode 6 ya. Melanjutkan episodenya Pak Muad. Terima kasih. Kita lanjut ke Pak Kevin Rose. Alhamdulillah sudah gabung lagi ya Pak Kevin. Episode 6 model yang pertama. Suratnya Al-Fatihah, Al-Mulk dan Al-Baqarah 153 sampai 154. Mohon maaf sebelumnya Ustadz jika tidak maksimal, ini sudah latihan yang kesekian kalinya, tapi rasa-rasa belum juga dapat. Episode 6 model pertama mah gampang atuh Pak. Gitu kan?
pasti bisa lah. Ada nada jatuhnya ini kayak Syekh Khusori, Khalil Al-Khusori yang tadi saya sampaikan. Syekh Mahmud Khalil Al-Khusori itu suhunya Quran. Bahkan ulama-ulama semua ahli tajwid mengatakan paling bagus bacaannya itu Syekh Khusori yang sering pakai Sadaqallahul Azim ya. Suhunya Quran, menjadi ikon Quran yang menciptakan sholawat tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin, yang pertama kali mengenalkan azan irama ros di Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, mungkin saat itu kan belum musim YouTube ya. Orang zaman dulu itu tahun 87 ya, saya baru lahir 87 itu beliau wafatnya ya. Wafatnya 87 berarti sebelum tahun itu beliau pernah ke Indonesia itu. Ya, siapapun mengakui kalau ulama Quran nggak mengakui kebagusan lisan beliau, bacaan beliau, berarti ulamanya mainnya kurang jauh ya. Semua ulama. Coba tanya pakar Quran di Indonesia, Dr. Ahsin Sakho ya, itu pakar Quran. Ya, itu Syekh Mahmud Khalil Al-Khusori paling terkenal ya. Itu tanyalah, coba tanya bagaimana bacaan Syekh Khusori. Bahkan ada ulama yang cukup ekstrim mengatakan kalau zaman sekarang pengen tahu yang terekam suaranya, pengen tahu bacaan yang dekat-dekat dengan Rasulullah ya, itu lisannya bagus dalam membaca, itu Syekh Mahmud Khalil Al-Khusori. Itu sampai begitu ulama itu, saking ekstrimnya, saking bagusnya bacaan beliau. Bahkan kalau tahfidz ya, kalau MHQ Musabaqah Hifdzil Quran tingkat nasional maupun tingkat internasional ya, itu kiblatnya itu ke Syekh Mahmud Khalil Al-Khusori ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bacaan beliau pelan, kadang cepat ya. Nah itu Syekh Mahmud Khalil Al-Khusori. Tanya orang-orang yang bersanad, mengakui nggak bacaan beliau? Pasti mengakui. Dan beliau ya sering baca Shadaqallahul Azim. Itu pakarnya Quran di Mesir, sampai jadi ikon Quran. Jadi kalau di Mesir itu ada ikon Quran, orang yang paling top bacaannya itu Syekh Mahmud Khalil Al-Khusori pada zaman ini ya. Zaman orang-orang sudah mulai mengenal rekaman gitu ya, sudah ada rekaman. Beliau ngerekam waktu ke Indonesia. Beliau, ini sejarahnya, beliau adzan di Masjid Sunan Ampel Surabaya, adzan sama tarhim itu ya, direkam oleh studio, saat itu studio kaset, masih pakai kaset, namanya Studio Lokananta Solo. Ya, bapak saya masih punya rekamannya dulu, kasetnya ada tulisan Lokananta itu ditulis. Ya, zaman itu direkam oleh studio itu di Indonesia. Ya, maka populer adzan itu saat itu, yang adzan populer itu adzan irama ros. Ya, Syekh Khalil Al-Khusori. Kalau sekarang sudah musim YouTube, ya yang populer itu adzan Mekah, Syekh Ali Mula. Nah sekarang yang populer lagi adzannya Syekh Misyari Rosyid. Itu yang sekarang populer gitu ya. Gitu, kurang lebih gitu ceritanya. Makanya adzan itu bervariasi sekarang karena sudah musim YouTube. Kita mau cari adzannya orang manapun ada. Nggak tahu kalau adzannya Pak Kevin ada nggak di YouTube. Ya. Kita lanjut Pak Kevin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Ya, bal ahya'un wala, kurang lama ditahannya. Nah ini sudah bagus Pak ya, sudah dapat banget malah. Ya, ini maksimal menurut saya. Nah itu ya, itu bukan hanya Syekh Khusari, cuman ciri khas Syekh Khusari itu nahawannya di situ. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Syekh Khusari ciri khasnya gitu nahawannya. Saya ada temen dari Pekalongan ya, itu beliau ngefans banget ke Syekh Khusari. Saya yakin kalau bisa ngikutin Syekh Khusari terus hafalannya bagus, ikut musabaqah hifdzil Quran, itu saya yakin dapat juara lah ya. Dan beliau itu juara internasional. Ya saat itu ketemu sama saya, sama-sama dari sana ya. Saya mah dari Batang, beliau dari Pekalongan, tetangga lah, tetangga kota. Ketemu di Bandung, saya ngobrol sama beliau, kenapa Anda ini hafal Quran sampai tingkat internasional dan sekarang menjadi Dewan Hakim tingkat Jawa Tengah kalau nggak salah ya. Nah itu kata beliau, pokoknya sering dengerin Syekh Khusari aja, ngikutin Syekh Khusari. Dan hafalan beliau itu lengket banget, 30 juz. Di Maroko saat itu juara satunya.
tingkat internasional dan sering di internasional juara 1. Hifdzil Quran 30 juz ya. Nah, kemudian ini kita ngobrol aja ya, tinggal satu lagi lah ini, jadi santai. Kemudian itu baru ngikutin doang gitu, karena memang kiblat untuk hifdzil Quran itu Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari. Dengerin aja, bacaannya beda dari qori-qori lain, fasih bener, enak banget bacaannya ya gitu. Dan beliau juara 1 tingkat internasional. Kemudian saya punya murid ya, murid saya di Bandung dulu waktu SMP itu setorannya sama saya. Nah, beliau juara 1 tingkat juara 2 tingkat internasional di Saudi, sampai dapat hadiah itu berangkat haji langsung undangan dari Raja Salman waktu itu. Waktu setoran sama saya itu baru dapat 3 juz ya. Setelah itu beliau mesantren ya. Terus juara 1 tahun hafal 30 juz, itu lengket banget. Saya tanya, situ ngikutin Syekh Khusori ya? Iya betul Ustaz. Ya, saya ikut Syekh Khusori, belajar terus dari Syekh Khusori gitu ya. Ya baguslah. Dan sering juara 1. Cuman sekarang batasnya itu umur 25 tahun. Jadi kalau sudah lebih dari 25 tahun nggak boleh ikutan hifdzil Quran gitu. Musabaqah hifdzil Quran itu sekarang dibatas umurnya. Ya, kalau zaman dulu belum pakai EKTP sih banyak yang umurnya jadi muda ya. Sekarang sudah nggak bisa. Jadi batasnya umur 25 tahun, sekarang udah pensiun, udah nggak bisa ikutan lagi. Menang terus itu tingkat nasional tuh nggak pernah kalah ya. Nah, itu kuncinya itu sering dengerin Syekh Khalil Al-Khusari gitu ya. Umur 23 tahun itu sudah hafal 30 juz ya. Nah, itu batasnya umur 25 tahun Pak Kevin kalau mau ikutan hifdzil Quran 30 juz ya. Kalau sudah kelewat belum hafal aja ya nggak apa-apalah ya. Nggak harus ikutannya. Ya kalau icon ini katanya icon di PLGM Pak Kevin betul ya. Bagus banget Pak Kevin nih, suaranya mantap. Selamat Pak Kevin ke episode selanjutnya kalau saya remedial. Ya Pak Kevin langsung ke episode berikutnya ya, sudah bagus banget ya pekan depan. Besok pasti lulus Pak, saya aja rekaman hampir 100 kali ngulang tuh Pak Kevin aja 100 kali ya. Saya bantu subscribe Pak Kevin. Apa nama channelnya Pak Kevin? Nanti saya promosiin ya. Saya 24 tahun Ustadz. Wah masih ada kesempatan. Udah hafal belum 30 juz? Masih ada kesempatan ya. 1 tahun ngapalin terus ikutan MTQ gitu. Ya gitu. Tahu-tahu nggak juara udah lewat umurnya. Ya juara di akhirat lah, kita nggak harus ngejar juara juara tingkat dunia. Juara akhirat aja nah. Yang penting kalau kata Ustadz saya, yang penting kita ngafalin Quran lah. Meskipun gak hafal-hafal, minimal pas wafat nanti status kita dicatat oleh malaikat, oh seorang penghafal Quran gitu. Ya, seorang penghafal Quran meskipun gak hafal-hafal. Ya, terima kasih Pak Kevin, ditunggu setoran berikutnya pekan depan ya. Kita lanjut ke Pak Yusuf Sahroni. Episode 5 dari Bandung ya ini ya. Episode 5 surat Al-Fatihah dan Al-Mulk ayat 9 sampai 10, menggabungkan nada ya, kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qalu bala qad ja'ana nadhirun faqadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay'in in antum illa fi dalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya, nadanya masih kedengar satu nada ya, ini nada setengah. Jadi coba latihan Pak Yusuf Sahroni. Latihan nada datarnya ini. Nahawan pertama naik, nahawan kedua datar, nahawan ketiga turun, naik datar turun. Itu dilatih dulu supaya bisa penggabungan nada ya. Kalau menurut saya lebih baik diulang saja, dilatih dengan sungguh-sungguh ya Pak Saroni, mohon maaf. Jadi diulang saja. Nanti latihan nada datarnya, terutama datar dan turun, dilatih benar-benar ya, gitu. Kemudian di bacaannya, di huruf hamzahnya banyak yang ke ain tadi ya. Ya itu saja Pak. Terima kasih ya. Oh iya, Pak Kevin Rose itu punya channel YouTube ya. Channel YouTube namanya Kevin Rose Channel ya. Subscribernya tadi saya cek itu ada 1000 subscriber kalau nggak salah, lebih lah, 1000 lebih. Dan ini yang nonton juga cukup banyak, 1000,3 ya. Beliau punya channel YouTube ya, kita dukung ya. Siapapun yang bikin channel YouTube ya kita dukung ya, apalagi channel untuk kebaikan, channel dakwah ya, jangan lupa di subscribe ya, ditonton ya. Ya untuk untuk ya penyemangat ya, supaya lebih semangat untuk bikin videonya gitu. Alhamdulillah ada teman remedial. ada aja ini ya gitu. Ini Pak Yusuf Sahroni ya, terakhir ya. Terima kasih. Sudah semuanya saya ini. Ya pokoknya bikin yang bagus-bagus ya. Kita ulangi ya Pak Saiful, nggak apa-apa ya. Mengulang itu bukan berarti jelek ya, tapi ya belum sesuai flash disk aja. Sebenarnya sudah bisa nahawannya gitu, cuman belum sesuai materi yang ada di flash disk aja. Jadi remedial, nggak apa-apa lah. Ya gitu, dilatih terus selama seminggu latihan sampai matang gitu ya. Minimal kayak Pak Kevin Rose lah, sampai kayak gitu. Ya terima kasih. Saya juga bikin ini Pak Kevin ya, bikin YouTube itu awalnya sebenarnya saya nggak ngerti YouTube ya. Awalnya itu ceritanya ketemu Kang Fajar. Kang Fajar itu ketemu saya pas saya ngisi di masjid. Jadi saya 5 tahun ngajar, kadang ngisi training di masjid gitu ya. Itu udah 5 tahun baru ketemu Pak Fajar ya. Ketemu Kang Fajar. Pas ketemu Kang Fajar, "Tat, ajarin saya dong, datang ke rumah," gitu ceritanya. Saya ngajar, terus di videoin, tujuannya tuh untuk belajar gitu Pak Fajar tuh, supaya bisa belajar nanti kalau saya udah pulang bisa mengulang dari video itu. Terus mohon izin untuk diupload di YouTube gitu awalnya. Ya terus ya alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah setelah ketemu diupload, ternyata ada yang nonton gitu, ada yang subscribe, akhirnya dilanjutkan. Kita bikin tutorial gitu ceritanya. Itu setelah saya ngajar 5 tahun, bayangin ya. Jadi sebelum ada Ustadz Muzamil populer gitu ya, terus ya yang lain-lain populer, itu saya sudah ngajar kemana-mana. Cuman kan saya nggak ngerti YouTube gitu. Coba kalau ketemu Kang Fajar dari awal ya, pas awal ngajar, wah mungkin gitu ya, mungkin saya sudah di dunia YouTube sudah lebih lama gitu dari mereka dari yang populer gitu ya. Tapi ya itu sudah kehendak Allah, memang ketemunya
agak telat gitu. Jadi yang upload YouTube itu ya semuanya Kang Fajar dan tim ya. Saya sendiri ya nggak tahu tentang itu gitu ya, tentang YouTube, cara upload, cara ngerekam dan sebagainya gitu ya. Butuh tim lah ya gitu. Dakwah berjamaah itu kan lebih bagus. Ustadz, metode Ustadz ini bagus sekali Ustadz, saya izin mengajarkan adik-adik di masjid. Silahkan Pak Kevin ya. Adik-adik ngaji jadi mudah paham ya, silahkan. Tapi jangan lupa karena ini adalah karya PLKM, nah, itu selalu disampaikan. Misalnya di YouTube saya mengambil metode PLKM gitu ya, gitu. Karena ini saya memang bikin metode sendiri gitu ya untuk mengajarkan, dan alhamdulillah kalau memang bermanfaat. Tapi mohon bawa nama PLKM-nya ya, bawa nama saya supaya saya nanti dapat pahalanya gitulah ya, gitu. Saya awal-awal juga ya pengennya gitu. Kenapa di YouTube, kenapa di medsos, supaya ini amal soleh ini terus mengalir menjadi jariah. Makanya siapapun yang mengajarkan, saya pengen nama PLKM dibawa gitu ya, dibawa terus. Ini metode PLKM gitu disampaikan supaya PLKM ikut dapat pahalanya gitu. Meskipun nggak dapat royaltinya, royalti duniawi sih itu nomor 2 ya, nomor 1 royalti di akhirat nanti gitu. Saya sudah share ke kampung saya biar subscribe ya. Ya terima kasih ya. Pokoknya itu sajalah. Selalu dibawa nama PLKM. Kayak saya pengen metode PLKM ini sama kayak metode Iqra lah. Metode Iqra, metode tilawati. Itu penciptanya itu insya Allah wah pahalanya mengalir terus itu. Saya pengen seperti itu. Makanya saya pengen orang yang mengajarkan itu membawa nama PLKM, supaya tim PLKM, saya dan tim ya ke bawah pahala jariahnya gitu Pak ya. Silahkan bisa diajarkan gitu ya, dengan membawa brand PLKM gitu ya, gitu. Kita hanya ingin dapat pahala jariahnya. Ya terima kasih semuanya para pemirsa, sahabat PLKM semua ya, yang sudah menyetorkan bacaannya, yang sudah bergabung, yang sudah nonton, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman ya, supaya lebih manfaat lagi, supaya cahaya Al-Quran itu kemana-mana, sampai ke seluruh pelosok negeri ini. Indonesia menjadi negara yang penuh dengan cahaya Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.